pemirsa Basa Basi, di Senin pagi ini tentunya dengan semangat yang baru kita akan ketemu lagi, kita akan ngobrol bareng tentang, kalau Viti tadi kita sudah memperlihatkan 3 wanita luar biasa, bisa dibilang perkasa, bukan kayak Hercules atau Samson ya yang badannya gede ya, tapi mereka mempunyai kontribusi yang sangat besar buat kehidupan mereka, apalagi orang-orang di sekitarnya. Dan pagi hari ini kita juga akan membahas tentang wanita-wanita perkasa di Indonesia. Boleh tepuk tangannya dulu, luar biasa. Sudah kan, selamat. Ya ampun, sorry. Aduh, ya ampun. Tadi, bentar ya, tadi gue naik ojek, abangnya perempuan. Abangnya perempuan gimana? Empoknya perempuan gitu, abangnya perempuan. Oh iya, bener. Maksudnya Tukang ojek ya? Tukang ojeknya perempuan. Loh, emang ada kan? Ya enggak, cuman kan selama ini selalu denger doang. Tapi baru kali ini tuh yang beneran diboncengin langsung. Sama aja loh rasanya loh. Rasanya apanya? Rasa naik motornya sama aja. Goncangannya sama. Gesitnya sama. Ya iyalah, karena mereka kan juga pasti udah terlatih. Nggak mungkin mereka tiba-tiba jadi tukang ojek. Biasa cuma masak, tiba-tiba jadi tukang ojek kan nggak mungkin juga. Iya bener. Pasti udah bisa bawa motor Sebentar, sebelumnya. kok saya jadi shock ya, sebentar ya. Oh, sok. Dia kaget ya Bu, mohon maaf. Karena mestinya dia yang jadi tukang ojeknya ya. Enggak, karena waktu itu pernah naik Transjakarta supirnya perempuan. Betul. Terus supir taksi udah pernah. Tapi ojek ini baru kali ini ngerasain. Nah, tapi lo ngelihatnya sendiri gimana tuh? Kalau mobil bawa bus kan mungkin agak lebih besar, agak lebih... Masih hitungannya agak lebih nyaman, lebih safety. Ya kan taksi juga, karena bentukannya mobil. Nah, kalau motor kan harus nyalip-nyalip. Nah, itu dia. Sebenarnya sih justru yang bikin akhirnya aku kaget gitu ya. Karena kan sebenarnya secara keamanan agak lebih kurang gitu kan dibanding kendaraan-kendaraan besar. Tapi setahu gue tuh sekarang tuh ojek itu perempuan emang udah banyak loh. Iya. Kenapa ya? Nggak tahu. Ini yang kita akan cari tahu. Kebetulan kedua bintang tamu kita juga sekarang profesinya tukang ojek ya. Udah enggak. Kemarin sempat. Oh, kemarin sempat nganter-nganter makanan, delivery gitu-gitu sempat. Kalau aku masih. Masih dia door to door masih. Aku delivery, aku jual bebek, aku yang nganterin pakai Oke, motor. baiklah. Kita lihat apa sih yang menyebabkan perempuan sekarang berprofesi yang artinya adalah Kenapa tuh? Lu ngomongnya yang berprofesi sebagai tukang ojek semakin banyak. Kita lihat dulu tayangannya berikut ini. Fenomena tukang ojek wanita memang sudah bukan hal asing lagi, terutama di kalangan masyarakat perkotaan seperti Jakarta dan sekitarnya. Tapi bagaimana sebenarnya fenomena ini jika dilihat dari segi keamanan dan kenyamanan para pengguna jasa ojek maupun driver ojek itu sendiri sih? Driver ojek wanita sangat membantu bahkan sangat dibutuhkan terutama oleh pengguna jasa ojek wanita. Namun di sisi lain, fenomena tukang ojek wanita dan resikonya juga harus disikapi dengan bijak. Karena wanita sangat rawan menjadi korban kejahatan, sehingga proteksi dan tindakan preventif harus dilakukan. Jadi, bagaimana pendapat Anda mengenai ojek wanita yang sedang marak tersebut? Tetap di Basa Basi, bahas sana, bahas sini. Coba kita tanya dulu sama pendapat bintang tamu kita deh. Kenapa sih makin kesini makin banyak profesi yang tadinya lazim dijumpai kaum laki-laki isinya, tapi sampai sekarang tuh perempuan malah yang banyak mendominasi. Salah satu contohnya adalah ojek. Kalau menurut dari seorang sudut pandang Grazia Indri, wah. Sebenarnya kalau misalnya mereka bisa naik motor, terus habis itu daripada mereka cuma pergi naik motor ke pasar dan segala macamnya, mungkin akan lebih bermanfaat kalau mereka bisa bantuin orang. Apalagi cewek-cewek yang masih muda ya. Iya. Mendingan narik ojek lah daripada nonton trek-trekan gitu kan. Jadi Jadi cabe-cabean dong. lebih positif. Ya, kalau menurutku itu memang sekarang ini fenomenanya memang bukan hanya karena untuk kebutuhan, tetapi untuk aktualisasi diri. Seperti Indri bilang, kalau di rumah ada motor, biasanya motor hanya untuk antar jemput anak sekolah. Apa salahnya kalau seandainya motor ini lebih dimaksimalkan untuk bisa mendapatkan penghasilan lebih untuk si ibu ini. Untuk si ibu sendiri. Ibu sendiri dan juga keluarganya tentunya. Selain itu dia juga bisa menebar manfaat untuk orang lain. Ada juga kan yang naik ojek tapi maunya diboncengin sama yang perempuan misalnya. Mungkin nggak nyaman Dia bisa sama tampil nggak laki-laki. nyaman sama laki-laki. Jadi dia bisa tampil di situ untuk menjadi penolong bagi orang yang membutuhkan dia. Seperti itu. Oke. Nah, tapi kalau sekarang dengan mungkin ya, dengan pemikiran pria-pria zaman sekarang yang katanya lebih suka
istrinya bekerja itu Lebih suka apa? Ini jadi ada satu artikel, katanya sih makin kesini tuh ada pergeseran. Kalau dulu seorang suami maunya istrinya di rumah ngurus anak, tapi makin kesini justru banyak laki-laki yang menikmati ketika istrinya bekerja. tapi kalau gue tetap yang pegang yang pertama. Oh, lu nggak setuju? Nggak setuju. Kalau gue, Gak setuju kalau istrinya kerja. ya gue lebih memilih untuk istri di rumah. Udah. Alasannya apa? Alasannya Karena bisa menghidupi. pertama Satu, yaitu dia bisa selama menghidupi. saya masih bisa untuk menghidupi keluarga, saya yang harus Bagus, aman, lebih aman, satu muhrim. Berani, tampil beda ya daripada yang lain. Ada baiknya, ada enggaknya. Kalau baiknya ya mungkin karena kita sama-sama wanita, jadinya lebih enak lah kemana-mana. Terus kalau lain sama yang ojek pria kan kita canggung, terus agak jaga jarak gitu. Itu bagus karena orang penumpang wanitanya rasa aman, ya safe. Bekerja mati-matian. Tentunya bekerja keras ya. Jadi bukan hanya wanita laki-laki aja yang bekerja saat ini kan. Wanita juga harus bisa bekerja membantu dalam rumah tangga. Bekerja kalau saya, wanita harus bisa mengerjakan segala sesuatunya. Untuk hidup saya harus keras, kerja keras. Perkasa, baik Keluarga ini ini malah yang protek. Nah ini terbalik. kan Nah itu itu kondisi itu tuh banyak terjadi di masyarakat kita aktualisasi, gitu. itu bentuk Ya, awalnya aktualisasi diri. Awalnya aktualisasi, support, semuanya boleh tampil, boleh bekerja, boleh meninggalkan anak-anak. Saya minta izin kerja boleh diizinin, saya nggak akan nahan kamu untuk Tapi kerja. akhirnya menjadikan itu sebuah Senjata. untuk supaya cover semua masalah rumah tangga Oke, gitu loh. ini Mbak Ratna ngomong berdasarkan pengalaman pribadinya. Oh, enggak sih pengalaman masyarakat. Oh, pengalaman masyarakat, kira pengalaman pribadinya. Pengalaman kebetulan Mbak Ratna Lizzie Nggak, ini juga- bukan nyeritain dirinya loh, bukan. Ini pengalaman masyarakat. Nah, ini kan kebetulan juga hidup di tengah-tengah masyarakat. Jadi salah satu perwakilannya. Ya, Oke, itu dari sudut pandang Mbak Ratna. Kalau dari sudut pandang Indri deh. Kalau aku menjadi tulang punggung keluarga karena terpaksa. Betul. Karena kondisi. Kalau misalnya ditanya mau jadi tulang punggung keluarga, ya nggak mau lah umur segitu jadi tulang punggung keluarga. Mungkin di luar sana juga masih banyak yang umurnya jauh lebih muda dari saya udah jadi tulang punggung keluarga. Dan karena kondisi, karena situasi, terus habis itu juga ya situasi di sini karena papa meninggal secara dadakan dan segala macamnya. Jadi sebenarnya nggak mau menganggap dirinya sebagai tulang punggung keluarga, nggak mau misalnya, aduh kayaknya berat banget, sedangkan bokap gue selama hidupnya menghidupi keluarga ini sampai detik terakhir. Saya bisa sekolah dengan baik, adik saya bisa sekolah dengan baik, kami hidup dengan sangat layak gitu kan. Kayaknya kalau dipikirin di otak, kayaknya nggak mungkin ya jadi kepala rumah tangga gitu. Jadi menyenangkan hatinya enggak lah, yang penting apa yang kita hasilkan bisa buat diri kita sendiri gitu. Akhirnya sampai sekarang, ya kalau sekarang ya udah bisa dibilang kepala rumah tangga lah, karena untuk adik dan ibuku ya, untuk adik dan ibuku sebelum menikah pun juga bekerja itu untuk adikku sampai bisa pergi ke luar negeri sekolah, bisa nyekolahin dia dan segala macam. Tapi bisa dibilang sekarang Indri ini kayak double, karena di satu sisi dengan suaminya dia sebagai seorang istri, tapi untuk ibu dan adiknya dia tetap kepala rumah tangga. Karena itu kan nggak akan pernah berubah. Saya itu tipe orang yang terlalu sibuk membahagiakan mereka. Jadi udah sampai ibu udah cukup udah menikah gitu. Maksudnya ada urusan lain di balik saya dan adik gitu. Udah cukup lah kamu memikirkan keluarga kecil kamu gitu kan. Tapi nggak bisa ibu dan adik itu tanggung jawab saya. Salah Gitu. satu prioritas dalam Kadang hidup. juga udah cukup berhenti gitu. Oke, baik. Ya, seperti kita lihat ya, Anak yang Cipan, berbakti. seperti gambar yang mungkin ada juga di belakang ini. Jika wanita tercipta dari tulang rusukmu, jangan suruh dia menjadi tulang punggungmu. Oke, sebentar. Sebenarnya gini, kalau misalkan kita membaca artikel ini, kesannya banyak laki-laki yang dengan sengaja suruh istrinya menjadi tulang Yap. punggung. Padahal bisa jadi situasinya adalah mungkin karena satu dan lain hal suaminya memang belum mampu mencukupi keluarga, either karena sakit atau mungkin karena apa ya bahasanya Satu dan lain hal lah ya. Satu dan lain hal yang memang keadaan memaksa dia menjadi tulang punggung. Di sini saya sudah punya dua orang yang sangat luar biasa. Mereka adalah tulang punggung dan mencari uangnya dengan cara mengojek.
Selamat pagi untuk ibu-ibu di sini, boleh kenalan dulu. Hai Ibu, siapa namanya Ibu? Udah gede Susan ya? Oh, Bukan Susan. Udah gede, mau jadi apa? Udah besar ya Susan ya? Waktu itu kan pengen jadi dokter Sekarang kan? udah berubah ya. Suntik pasien, cus. Sekarang bawa ojek, jek. Oke, agak beda, tapi nggak apa-apa. Mungkin karena perubahan waktu, zaman Ya, juga. silakan Wendy. Mbak Susan, sudah jadi tukang ojek berapa lama? Baru 3 bulan. Boleh lebih dekat lagi? 3 bulan. Baru 3 bulan. Nah, kalau ditanya kita ngobrolin dari tadi masalah dipaksa atau tidak, terpaksa atau tidak. Kalau Mbak Susan sendiri, karena memang keinginan sendiri, aktualisasi diri, emang dulunya pembalap, Ya memang tuntutan hidup kali ya. Gitu. tuntutan hidupnya boleh diceritain. Jadi emang apa kebutuhan hidup. Gitu. Jadi Oke, Sorja, akhirnya Mbak Susan yang memutuskan akhirnya untuk Mengambil alih. gua iya. bekerja, atau suami yang meminta, tolong dong, aku lagi belum bisa bekerja nih, kamu deh yang kerja. Atau gimana? Kebetulan aku udah bisa juga Oh, gitu. sudah bisa, oke. Jadi ya otomatis aku yang semuanya ya aku yang cari gitu. Otomatis ketika kondisi sudah berpisah ini, Mbak Susan sudah punya anak berarti? Udah Berapa? 3. 3 orang anak. Ada anaknya di belakang ini ikut? Ada. Yang mana aja anaknya Mbak Susan? Yang Oh, satu. Hai, anak keberapa? Ini anak kedua, ini anak kedua. pertama. Oh lebih tua dari Mbak Susan anaknya. Ini anak kedua berarti ya? Iya. Oke, baru 3 bulan memutuskan. Oke. Kenapa? Kenapa ojek dari semua profesi lain Ibu? kebetulan kan anak ketiga aku baru setahun. Jadi gitu. Oke. Oh, Waktunya lebih kirain fleksibel. sip-sipan sama anak yang 1 tahun. Aku boleh ngobrol sama anaknya? Boleh? Boleh? Ini anaknya yang 1 tahun ya? Yang Gede amat, Bu. Siapa namanya? Namanya siapa sayang? cantik? Olivia. Olivia. Anak keberapa? Kedua. Umur berapa Boleh berdiri? Olivia? Maaf, boleh berdiri. Kamu pada saat Mama memutuskan menjadi tukang ojek, rasanya apa? Boleh lebih? Rasanya Sempat kaget nggak? iya. Ya Gimana perasaannya? kaget. Kagetnya kenapa, sayang? Lebih dekat. Kagetnya kenapa? Kamu nggak nyangka Mama akhirnya jadi tukang ojek, atau kenapa? Karena kamu kagetnya, ya Mama harus terpaksa mencari uang deh, dan harus bekerja ibaratnya. Tapi kamu bangga? Iya. Bangga pastinya. Kamu sekolah kelas? Kelas 1 SD. SMK. Oh. SMK. Masa SD? Gede banget. Masa SD. Nah, kalau kamu berarti kan 1 SMK udah lumayan ya. Usianya udah lumayan lah ya. Melihat mama kamu yang bekerja, yang ada di terlintas di pikiran kamu ketika mama kamu memutuskan bekerja tuh apa sih? Apakah kamu enggak nih, gue harus bisa berhasil supaya mama nggak bekerja lagi, atau apa sih di usia kamu nih sekarang? Gak apa-apa, nggak usah malu-malu. Apa? Saya bisa membaca hatinya. Saya tahu saya bisa membaca hatinya. Dia berbicara, Wendy lu nanya mulu, capek gue berdiri. Terima kasih ya sayang Dia ya. belum jawab, terima kasih ya. Tapi saya bisa membaca suasana hatinya. Oke, mungkin dia memang agak malu-malu. Oke, kalau ibu baru 3 bulan. Saya tadi sempat ngobrol, ibu namanya siapa ibu? Mungkin boleh perkenalkan diri ibu? Saya Ferry. Ibu Ferry sudah 11 tahun menjadi tukang ojek ya. Wah, luar biasa, tepuk tangan dulu 11 tahun. 11 tahun. Dan Jalanan berarti ya? betul, sama seperti ibu yang sebelumnya, ibu juga awalnya karena keadaan yang memaksa. Iya, keadaan. Aku emang udah bingung, nih tiap hari anak minta duit buat jajan, mama sekolah, mama makan, mama sekolah, mama makan. Itu udah bingung gitu, dagang berkali-kali bangkrut. Oke. Ya kan? Nah, kayak dagang kentang goreng, mie sakura, habis mulu dimakanin anak. Oke. Habis sih, tapi dimakanin sendiri ya. Ibu harus bisa ngebedain mana dagang, mana bikin sarapan. Bu. Iya, benar. Terus? Jadi udah saking kebingungannya, terus ngapain nih ya, ngojek kali ya gitu.
ngojek pada saat itu tuh belum punya motor, tapi udah kepikiran ngojek. Ibu sorry. Saya pikir ibu belum punya motor udah kepikiran nyolong. Profesinya maling dong sekarang bukan tukang ojek. Dia bisa ngojek. Tapi sorry, kalau sekarang kan ibu memang sudah pisah sama suaminya. Kalau Iya. 11 tahun yang lalu itu suaminya masih ada nggak? Nggak ada. Oh memang sudah nggak Iya. ada. Jadi yang memaksa ibu akhirnya bekerja karena memang suami sudah Udah pergi. pisah dan nggak bertanggung jawab terhadap Iya. keluarganya. Anaknya berapa bu kalau saya 4. boleh tahu? 4. Oke. Tapi kalau disuruh memilih, ibu lebih memilih untuk bekerja atau tidak? Kalau boleh memilih ya mendingan di rumah ngurusin anak gitu. Tapi kan keadaan. Oke, kita kalau ngomongin keadaan semua pasti mau nggak mau harus melakukan apa yang harus dilakukan. Tapi kalau kita boleh memilih, ibu lebih memilih berarti di rumah kan? Iya, di rumah Ngurus ngurusin anak. anak-anak. Gitu. Kenapa? Ya, karena kan kalau perempuan emang kodratnya di rumah ngurusin anak-anak gitu. Kalau yang cari nafkah kan laki-laki. Waduh, untung saya udah nikah. Kalau nggak saya nikahin. Tapi gini. Kita sama berarti gitu, satu visi. Betul. Nah Ya. ini dia, kita berbenturan dengan budaya Indonesia pada umumnya ya. Budaya Indonesia pada umumnya adalah istri di rumah, suami bekerja. Itu dia kenapa akhirnya jadi pro dan kontra nih ketika ada istri yang bekerja. Aduh. Tapi sekarang aku mau nanya nih sama ibu, 11 tahun menjadi tukang ojek itu nggak gampang. Apalagi perempuan itu entah kenapa rentan sama hal-hal yang digangguin sama laki-laki. Tadi ibu sempat cerita, pengalaman paling gak enak adalah ketika ibu sempat Dapat penumpang laki-laki yang nempel Iya. kurang ajar. Kurang ajar atau kurang deket, Bu? Justru karena kedekatan, jadinya kurang ajar. Iya, kurang ajar. Itu berapa kali Bu dapat pengalaman kayak gitu? Sekali doang kan sih gitu. Sisanya Penumpang itu melakukan hal-hal yang ibu tidak inginkan. Itu diturunin. Itu diturunin maksudnya udah langsung diturunin atau sempat ada dialog yang kok Mas? Udah dibilangin, Bang, duduknya jangan maju-maju gitu. Terus Emang Syahrini gitu ya, maju mundur ya. Terus penumpangnya dia maju lagi gitu. Ibu ngeremnya nggak ada kali Bu. Ntar dulu nih, penumpangnya memang maju karena kondisi jalanan atau ibu yang sengaja ngerem-ngerem? Kurang ajar Bu ya. Oke, 11 tahun udah pernah mengalami seperti Oke. itu. Ibu yang 3 bulan pernah ngalamin? Untungnya enggak. Oke, belum ya, belum. Jangan sampai dong, kalau belum ada kemungkinan. Nanti kita bakal bahas lagi pemirsa, Ya. tapi gini intinya, mungkin kalau misalnya kasusnya ditinggal oleh suami, tidak punya suami, mau tidak mau harus menjadi tulang punggung. Tapi bagaimana kalau ternyata kondisinya ini suami istri ada, tapi memang si perempuan juga harus merangkap menjadi tulang punggung. Sebenarnya itu masalah salah atau benar nggak sih? Kita akan ngebahas, jangan kemana-mana, tetap basa-basi, bahasa basi. Saat ini, jangan heran melihat wanita bisa memiliki pekerjaan yang biasanya dilakukan pria. Berikut basa-basi merangkumkannya. Kalau biasanya kita melihat seorang tukang bangunan adalah seorang pria, lain hal dengan profesi tukang bangunan di Bali. Bukan hal biasa di sana bila wanita menjadi tukang bangunan, sebab wanita dinilai lebih rapi dan teliti dalam mengerjakan finishing sebuah bangunan, seperti mendempul dan mengecat. Sama halnya seperti tukang bangunan, profesi tukang beca meskipun tergolong langka, profesi yang identik dengan profesinya kaum pria ini ternyata dapat juga digeluti oleh wanita. Macet selama 12 jam mungkin menjadi santapannya setiap penuh senyuman. Lalu, buat kalian para wanita, masih mau bermanja-manja hanya dengan mengeluh? Yuk, keep fight! Tapi buat Mbak Popi, boleh saya undang ke sini Mbak Popi untuk kita ngobrol Mbak Popi. Silakan. Apa kabar? Sila duduk. Ma gue di situ. Ma lu di situ aja dulu kan udah dibayar. Bisa dicabut. Kasihan amat. Udah dibayar. Ya tanya lah. Kasihan lah, tanya kayak apa kayak. Ya, ntar ditanya. Coba Wendy, silahkan tanya kayak apa kayak basa-basi aja. Ya ini acara basa-basi. Mama kesini sama Gracia. Mbak, itu terlalu basa-basi. Ke Mama dulu deh, sebelum ke Mbak Popi. Mama, kalau kita ngomongin ketangguhan, ngomongin perkasa, Gracia udah nggak bisa tertandingi lah di keluarga ya. Tadi aja Wendy abis dibanting. Gulat kali. Karena secara outfit bentuknya juga emang ya, luar biasa ya. Sama-sama. Sebuah pujian. Iya. Tapi Mama,
kalau ketika melihat Gracia sendiri berjuang sebelum akhirnya berkeluarga ya, ada rasa apa ya? Bukan menyesal sih, maksudnya kok anak gue harus seperti ini, ada gak sih mah? Atau ya sudahlah, memang anak gue enjoy, anak gue suka. Kalau awal sih iya ada perasaan ya, kasihan, ya. Belum waktunya udah harus menjadi tulang punggung. Tapi karena kesini-sini dengan segala apa yang dia lakukan, apa yang dia selalu katakan sama saya dan adiknya, jadi mama menerima dia. Oh ya, memang luar biasa gitu. Jadi udah nggak ada pemikiran yang gimana-gimana. Kalau kita pemikiran kasihan, dia nggak akan maju juga untuk kehidupannya sendiri. Dan kalau aku pakai ilmu sok tahu ya Tante, justru aku ngeliat juga justru itu yang membuat sekarang Gracia Indri menjadi seorang perempuan yang kuat secara mental juga. Amin, amin. Jadi semua apa masalah-masalah yang di depan buat dia kayak ya udah dia bisa mengatasi dengan mudah karena dia sudah pernah mengalami masalah yang lebih berat yang membuat dia sekarang jauh lebih dewasa seperti itu. Nah sekarang aku mau nanya nih sama Mbak Popi nih. Entah kenapa ketika wanita menjadi tulang punggung atau wanita menjadi perkasa itu akhirnya jadi konflik. Konfliknya bisa dua nih. Dari sisi keluarga atau suami yang masih memiliki suami karena merasa si istri ini jadi sangat dominan, atau jangan-jangan dari wanitanya sendiri juga disuruh berkarir tapi akhirnya mulai mengeluh, kan aku harusnya tetap di rumah. Kan harusnya aku kodrat sebagai perempuan, aku tetap mengurus anak-anak, kok jadi sekarang aku sih yang bekerja. Jadi ini sekarang permasalahannya ada di mana sih sebenarnya? Jadi kita lihat dari sebenarnya kita perlu apresiasi terlebih dahulu ya mungkin terhadap perempuan dengan kekuatannya ya. Artinya ini bidangnya, coba lihat, bidangnya ini besar ya, bidangnya besar kan, gitu kan, kuat ya. Tapi bayi taruh di sini bisa nyaman Tidur. Laki kita taruh sini aja tidur. Ini luar biasa gitu loh. Artinya dia memang ditaruh untuk diposisiin itu perempuan. Maka perempuan itu dari tulang rusuk laki-laki, bukan dari tulang kaki untuk diinjak-injak, bukan dari tulang kepala untuk menginjak-injak laki-laki. Tulang rusuk, tulang punggung. Iya, tulang rusuk itu untuk melindungi perasaan jantung si laki-laki itu gitu loh. Maka dia selalu membutuhkan supaya istrinya ada di sebelahnya. Nah ini kita ngeliat lagi kondisi Indonesia, culture Indonesia, bahkan semua hal, betul, semua itu, dunia ya, semua itu pasti memposisikan istri di sebelahnya, gitu loh. Makanya ada asumsi tadi kalau saya mau punya istri yang memang ada selalu di sebelah saya, gitu kan. Nah, si istrinya ini dia itu punya kecerdasan, punya kemampuan, dia sekolah dan lain-lain. Nah terkadang dia butuh untuk aktualisasi diri. Untuk satu kasus yang pertama nih ya. Kasus yang pertama dulu ya. Dia butuh untuk aktualisasi diri, maka saya selalu menyarankan ambillah satu bidang pekerjaan yang tidak menimbulkan konflik dengan rumah tanggamu. Misalnya jualan online, misalnya dia buka usaha tapi di rumah. Kalau konsep suaminya seperti itu gitu loh. Karena biar bagaimanapun perempuan itu kalau saya mengasumsikan mandirilah secara finansial. Sampai kapan suaminya punya kemampuan? Kalau tiba-tiba meninggal, apa yang akan dilakukan? 5 menit lagi nggak pernah tahu. Tapi dia udah membekali nih, oke kalau kenapa-napa dia udah siapin. Atau naikin asuransinya, ya, plafonnya. Jadi kalau ngomongin plafon asuransi ya kalau kenapa-napa itu asumsi. Oke, yang berikutnya adalah perempuan yang karena keadaan, jadi karena kebutuhan, katakan perekonomian, kondisi, keadaan semua yang membuat, aduh kayaknya nggak cukup lagi nih gitu loh. Dia terpaksa harus bekerja. Terpaksa adalah keadaan. Nah, pada saat bekerja, perempuan ini pada saat bekerja kan dia memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Ini mohon maaf tuh kalau laki-laki, perempuannya jauh untuk bagus untuk komunikasi. Karena apa? Karena dia mainnya perasaan. Betul. Jadi dia dibanding logical thinking ya, dia lebih dominan tuh perasaan otak kanannya. Jadi kalau misalnya dia katakanlah jualan produk, dia pasti aduh ibu cantik sekali, mana mau laki-laki mau pakai nggak pakai terserah gitu kan. Nah, maka dia jualan lebih banyak. Pada saat di sales atau marketing pasti dia akan lebih banyak. Nah, pendapatan dia lebih tinggi. Pada saat pendapatan dia lebih tinggi, dia udah merasa terbebani bahwa oke, sekarang kok jadinya saya yang bertumpuk nih. Karena suaminya juga pas si istri udah mulai mampu, dia udah mulai controlling dari rumah tangganya. Dia udah mulai mengatur. Nah, suaminya udah posisi gini. Ya udahlah, kalau disuruh milih juga pasti kamu yang milih. Ya udahlah, saya udahlah terserah kamu aja deh. Lama-lama si istri udah mulai gerah.
Karena pada saat dia capek, dia mulai membandingkan dengan orang lain. Kok dia tenang-tenang aja, kok saya harus bekerja nih, habis-habisan. Nah itu yang posisi. Jadi artinya sebenarnya bagaimana sih menyikapi keadaan ini. Oke. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Jadi kalau dari cerita Mbak Popi tadi sebenarnya jangan-jangan perempuan yang bekerja juga harus mempersiapkan diri dalam artian seperti Mental. ini. Betul, secara mental. Iya. Jangan bilang dari awal mau bekerja, ketika udah mulai sukses, Iya. mulai sibuk mengeluh. Iya. Kok mestinya kamu yang cari ke uang dong, mestinya kamu yang A, kamu yang B, kamu yang itu. C. Gitu. Selama ini kan yang selalu dioyak-oyak suaminya, kamu ngertiin dong. Jangan-jangan perempuan yang bekerja juga harus introspeksi Nah, ini diri. juga perlu ketahui gini loh. Oke, kalau kamu saya bekali, saya kasih kamu berapapun kamu mau, kamu stay di rumah, mau nggak nih perempuan ini? Kamu juga. Oke, baik. Gitu loh. Ya udah. Dan laki-laki sekarang lebih menyukai perempuan yang atraktif. Dia Bisa sudah jatuh salto. cinta, makanya 5 dari laki-laki 4 selingkuh di perkantoran. Kenapa? Ini berdasarkan daripada Jangan. Tahan ini menarik. Kenapa ibu? Angkat suaminya selingkuh. Ibu, bahasnya saya pikir itu deh, jadi saya pengen cerita lagi. Kita cari tahu nanti ya, tetap dibahas di bahas sana, bahas ini. Soalnya jadi, nah. Sebenarnya tadi penjelasannya belum ada. 5 dari laki-laki yang bekerja, 4 selingkuh. Why? Karena mereka suka wanita yang atraktif. Ya. Kalau mereka memang suka wanita yang atraktif, lalu kenapa perempuan gak disuruh bekerja? Akhirnya dia menganggap istrinya tidak atraktif. Tapi nanti Pada saat di rumah doang. pada saat di rumah doang, pakai dasteran, kucel, ngurus anak. Makanya sekarang di rumah juga harus terlihat atraktif, cara jalannya juga harus beda, terus harus dandannya. Jadi di rumah itu jadi kayak orang kerja Tetap kalau gitu misalkan, loh. Pak, Ma aku butuh kopi. Ya, Pak, silakan. Oke. Ya, itu kalau kayak gitu, sorry, kalau istrinya kayak gitu, suaminya malah pengen selingkuh. Apaan itu begini? Tapi nanti akan kita bahas. Nanti kita akan bahas. Karena sekarang kita akan langsung masuk ke sebuah teknik yang namanya sedona. Ya. Katanya Mbak Popi, hanya dengan sedona ini Anda bisa melepaskan semua beban-beban yang ada dalam hidup Anda. Buset, enak banget ya kayaknya. Iya, jadi pemirsa silakan sedona. ikutan. Jadi sedona ini salah satu metodologi yang bisa digunakan untuk melepaskan perasaan. Jadi pemirsa juga boleh ikutan di rumah gitu. Nah, sekarang di belakang kita ada balon. Tapi kalau pemirsa nggak punya balon pakai apa? Pakai membayangkan. Bayangkan ada balon. Visualisasi. Iya, visualisasi. Visualisasi. Nah, Ada sekarang tadi kan Indri punya perasaan banyak ya. Ada Ya. perasaan-perasaan itu kan marah, sedih, takut, kecewa dan lain-lain Ya. gitu kan. Nah, pada saat ngejalanin peran sebagai seorang yang disebut dengan kepala rumah tangga, apa perasaan? Happy. Kemudian pada saat kamu nggak menjalankan peristiwa persis seperti orang lain jalanin, perasaanmu gimana? Tetap happy. Kemudian pada saat kamu menjadi melihat adik-adik dan sekarang kamu harus membentuk keluarga kecil, apa yang kamu rasakan? Tetap happy karena itu menjadi tanggung jawab aku sama adik aku. Karena kenapa aku mengambil tanggung jawab itu, aku mau buktiin sama orang banyak yang bilang lu pasti nggak mampu nyekolahin Adel di luar negeri. Berarti tantangannya di sini adalah ada kemarahan di sini yang kaitannya ada orang yang melecehkan dengan kalimat seperti itu. Marah adalah perasaan, gitu loh. Part daripada perasaan. Maka sekarang semua perasaan harus dilepasin. Kenapa? Rezeki mau ngalir kalau tidak ada emosi lagi. Emosi yang jelek, yang negatif. Maka sekarang jujur sama diri sendiri ya. jadi Harus sekarang, jujur. Jadi pertama adalah apa yang kita rasakan. Jadi untuk pemirsa ini bisa dilakukan ya, untuk semuanya juga bisa melakukan. juga ya? Apa yang Anda rasakan? Perasaan silakan dituliskan di kertas seperti ini nih. Tuliskan perasaan, mungkin marah, sedih, kecewa, takut atau apapun silakan dituliskan. Apa yang pemirsa atau semua yang mendengar saat ini, apa yang Anda rasakan kini? Anda ngomong sama diri sendiri, apa yang saya rasakan? Apa yang Ibu rasain sekarang? Apapun perasaan dituliskan satu-satu ya. Jadi misalnya Ini bahasa marah, ini ya, ya, Mbak Popi. sedih, kecewa, satu ininya satu. Sedih, Satu kecewa, kertas, satu benci, perasaan. apa namanya tersakiti. Yang negatif semua ya? Yang negatif ya, bukan yang positif. Negatif. Jadi tersakiti. Harus yang negatif. Yang negatif, yang positif pertahanin dong. Oh gitu, harus yang negatif. Kalau Iya yang dong. positifnya lo lepasin juga, lo mau punya perasaan apa? Oke. Selesai. Udah tulis misalnya marah, sedih, tersakiti, kebencian dan lain-lain ya. Semua udah dilepasin. Udah. Nah, kalau pertanyaan lagi ke diri sendiri. Pertanyaan kedua. Bersediakah saya merasakan perasaan ini? Jawab dalam hati. Perasaan ini tuh maksudnya perasaan yang tadi Negatif tulisin. ini, perasaan negatif ini. Iya, perasaan negatif Bersedia ini. atau tidak, gitu? Bersedia apa enggak? Karena banyak orang yang menutup-nutupi perasaan.
Dia seolah-olah kayak nggak punya beban, nggak punya perasaan, padahal nanti bentroknya di dalam diri sendiri jadi konflik. Nah kemudian kalau udah bersediakah saya melepaskan? Kalau bersedia maka ambil balonnya, satu orang satu balonnya, ditempelin. Jadi pemirsa tolong bayangin adalah Anda membayangkan balon itu ada bacaannya ditempel. Nah ini dia ditempel. Misalnya di sini sedih ditempelin, kemudian di sini tulis nih marah. Nah, kayak tempelin. Ini balon saya cuma 3. Ya, ambil sebelah boleh. Nah, udah nih 3. Oke, 3. Kemudian dilepaskan. Ini dilepasin, diambil gunting. Mana Ini gunting? gunting-gunting, Mbak. Oke, gunting. Ini apa ritualnya? Baca apa? Lepas aja? Enggak, satu-satu ya. Jadi nanti bayanginnya gini. Saya melepaskan, ini saya yang lepas ini. Oke. Jadi pemirsa juga boleh membayangkan saya melepaskan perasaan apa ini? Marah. Saya melepaskan perasaan marah saya hari ini. Lepas. Satu persatu dilepasin. Bayangkan seperti melepaskan ke udara. Pemirsa juga melakukan melepaskan ke udara di kamar. Semua satu persatu. Lepasin satu-satu. Ikhlasin ya, rela ya. Oke, ambil lagi. Sampai perasaannya lepas. Oke, ambil lagi. Bayangin. Oke, gunting lagi satu-satu. Saya mengikhlaskan, melepaskan. Oke, nah pemirsa melakukan juga melepaskan perasaannya sehingga membayangkan itu dilepaskan satu persatu. Ini bisa dilakukan dalam jangka waktu 3 menit dan ini selesai. Sebenarnya ketika aku ngelepasin aku juga ngerasa lebih happy karena lihat balon-balon terbang ini kayak seneng. Lagi. Oke, baik. Terakhir nih, perasaan kecewa saya. Sebenarnya gini, kenapa sih pemirsa Toto kita mengajak Anda untuk melepaskan semua emosi negatif yang ada, terutama untuk kalian wanita yang bekerja. Karena entah kenapa wanita yang bekerja dan menjalankan peran ganda sebagai ibu rumah tangga itu yang sering mengalami konflik internal. Betul sekali. Dan terlihat akhirnya ya di sini hanya ibu ini yang memang masih dirundung masalah. Kenapa? Yang lain udah ngelepasin, dia masih nulis aja. Oke. Ya ini ibu dari tadi nempel. Kita putus yang satu ini dan kemana-mana tetap di basa-basi, bahasana basi. Tuh, lepasinnya begitu. Langsung aja, ini ada testimoni dari seorang wanita perkasa. Seperti apa kita lihat? Pendapat gue soal Panda sebagai ibu, she is a good mother. Dia bisa bagi waktu antara family dan kerjaan. Kalau sebagai perempuan, yang gue tahu selama ini dia itu perempuan yang sangat independen banget, kecuali emang dia butuh bantuan baru dia akan minta tolong. Tapi selama dia bisa melakukan sendiri, dia akan coba dulu ngelakuin sendiri. Ya itu aja sih. Perasaan yang harus dikeluarkan, artinya perasaan bahagia. Gue yakin abis lo nangis gatal-gatal lo hilang, percaya sama gue. Ada itu suaminya Cipan ya, kasih testimoni yang luar biasa. Sampai terharu. Ternyata Cipan adalah strong woman banget. Ada satu hal yang orang nggak tahu, gue pengen ngomong ini di secara on air. Selama ini secara kasat mata gue dilihat lebih hebat dibanding suami gue secara karir. Tapi asal Anda tahu, saya nggak mungkin ada di level ini kalau suami saya tidak suportif. Demi Tuhan, suami saya sangat suportif. Dan saya melihat dia laki-laki luar biasa yang bisa menghilangkan semua ego laki-lakinya. Karena rumah tangga kami memang tidak berjalan seperti rumah tangga yang orang lihat. Suami yang bekerja, istri yang di rumah. Saat ini kondisi harus dibalik karena suami saya bekerja dari rumah. Jadi waktu dia yang lebih fleksibel. Jadi setiap pagi hampir setahun ini dia handle anak, antar ke sekolah di antara semua ibu-ibu, dan dia menghilangkan semua keegoan laki-lakinya. Itu dia kenapa saya bilang saya bisa ngebawain acara basa-basi hampir setahun. Kalau tidak ada suami saya yang suportif, saya tidak mungkin ada di sini sekarang. Di belakang perempuan hebat ya, di belakang perempuan hebat ada laki-laki kuat yang mendampingi. Betul. Ya, demikian juga dengan sebaliknya. Makanya aku cuma mau bilang sama semua perempuan yang ada di sini, kadang-kadang rumah tangga kita goyah itu malah karena omongan orang-orang sekitar. Yes, masalah dari luar, bukan masalah dari kita sendiri. Kalau memang Anda bisa menerima masalah rumah tangga Anda dan buat Anda ini nggak masalah, sebenarnya it's not a big problem. Yes. Jadi I love you my husband. Saling mengisi ya. Betul. Dan saling mengisi dengan menggunakan sodona tadi untuk melepaskan perasaan tadi. Yeay,
Ya udah, semoga tema hari ini bisa memberikan manfaat buat kita semua. Biar kita juga bisa lebih menikmati hidup dengan baik, terutama buat pasangan-pasangan, buat istri. Kalau harus bekerja nggak apa-apa, bekerjalah. Tapi ingat, tetap harus jaga tanggung kondisi, jawab, harus jawabnya ada juga. peran masing-masing. Ya. Yes. Ya. Apapun Dan itu. kodratnya sebagai perempuan. Oke, apapun itu tetap bahagia ya, tetap saling cinta ya. Sampai ketemu lagi di Basa-Basi, bye. Wanita yang bisa ngerjain semuanya, dari ngantar anak, ngurus rumah,